Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin. amin, Terima amin. kasih buat Sobat yang sudah subscribe dan menuliskan komentar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bro Ipung, ini kan kita lihat belakangan ini nih semangat atau animo masyarakat untuk menonton timnas Indonesia ini kan demikian besar ya. Bahkan kemarin Betul. di laga-laga sebelumnya tiket cuman laku berapa menit gitu kan. Luar biasa banget ya. Walaupun mungkin pada saat itu karena ingin melihat lawan juga ya, tapi kan itu menunjukkan bahwa animo kita masyarakat Indonesia terhadap laga-laga timnas Indonesia demikian besar. Berarti Betul. bisa disebutkan nggak kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Ya, memang saya sih mencatat ya bahwa fenomena belakangan ini, bahkan ketika Indonesia bersiap melawan Brunei Darussalam aja, itu juga kan tingkat exposure kemudian minat dari para netizen bola Indonesia Mhm, untuk menyaksikan pemain-pemain idolanya ya, itu kan begitu kuat. mhm. Di latihan-latihan aja mereka sudah menyempatkan diri untuk datang, hanya untuk melihat eh, katakanlah mana nih yang namanya Senpati Nama, mana nih yang namanya Marcelino, Witan dan segala macam lah ya. Nah, Pengen ini lihat dari juga kan dekat ya. membuktikan bahwa iya betul, euforia itu sudah Hmm, membentuk menjadi sesuatu yang dalam dalam hal ini, dalam konteks ini, saya melihat ini adalah hal yang positif, gitu loh hmm, bro. mhm. Tentu ini tidak sekonyong-konyong datang begitu saja bro, Ya, ya. karena fenomena ini belakangan aja baru muncul. Mhm, Makanya saya mungkin punya analisa bahwa salah satu sosok yang bisa memberikan euforia, memberikan semacam pencapaian harapan pencapaian terhadap prestasi-prestasi timnas mhm. itu ada di sosok STY dalam hal ini ya. Ya, Nah, ya, setuju. ketika STY datang di tahun 2009, dia juga kan tidak 9 atau tahu 19? sebetulnya dengan sepak 2019 sorry. Mhm, 2019 STY juga kan tidak tahu mhm, bagaimana sepak bola Indonesia gitu loh. mhm, Dia buta mengenai itu. Tapi kemudian dia melakukan evaluasi, melihat penampilan pemain-pemain timnas itu pemain-pemain Indonesia katakanlah mhm, di level kompetisi liga gitu loh. mhm, Kemudian dia juga karena akan berbarengan juga dengan Piala AFF, akhirnya dia mengumpulkan pemain-pemain eh, yang menjadi cikal bakal timnas. Nah, mhm, dari situ dia kemudian bisa menarik kesimpulan bahwa di fase awal ketika dia melalui mengidentifikasi ada dua hal pokok yang menjadi kekurangan timnas kita, yaitu kekurangan dari sisi fisik mhm, dan kekurangan dari sisi mental. mhm, Fisik bagaimanapun juga ini adalah olahraga mhm, yang durasi permainan cukup panjang 90 menit mhm, dengan lebar lapangan, luas lapangan yang begitu besar gitu loh. mhm, Tentu fisik ini menjadi modal yang paling utama. mhm, Dia lakukan pembenahan dari sisi fisik. Fisik mulai membaik, tentu ini juga kan menumbuhkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini terlihat pada mentalitas dalam pertandingan gitu loh, bro. ya, mhm, Nah, akhirnya STI juga kan melihat, saya menggambarkan bahwa fase ini adalah fase dia mengidentifikasi dulu apa persoalan di timnas kita. mhm, Kemudian setelah identifikasi itu kemudian ketemu, dia memulai pada fase berikutnya. mhm, Fase berikutnya adalah fase proses dan fase progres. mhm, Fase proses itu adalah dia membentuk itu, membentuk mentalitas, membentuk kualitas fisik, kemudian mencari pemain-pemain muda yang berbakat yang mhm, sebetulnya tidak kita kenal sebelumnya. Gitu mhm, loh. Progres tentu akan bisa terlihat melalui sebuah event. Yang ini mhm, saya gambarkan sebagai fase yang ketiga adalah fase pencapaian. mhm, Fase pencapaian saya lihat terlihat pada event di AFF 2021 di Singapura. mhm. Saat itu Indonesia tidak diperhitungkan karena datang dengan skuad yang muda, yang tidak punya pengalaman. Bahkan pemain-pemain kita sendiri tidak mengenal ini siapa gitu. Mhm, Karena kita tidak dalam bayangan para netizen bola kita dan termasuk saya saat itu, mhm, nama-nama yang biasa menjadi langganan mungkin akan dipanggil kembali. mhm. Ternyata tidak, bro. Tidak ya. Iya.
Tidak. Jadi banyak pemain-pemain yang saat itu masih berusia 19 tahun, 18 tahun, masuk tampil sebagai pemain timnas senior menghadapi Piala AFF Hmm. di Singapura gitu. Nah, selama event ini berlangsung, Indonesia yang hadir dengan pemain kalau nggak salah waktu itu ya, rata-rata pemain Indonesia itu yang paling muda di antara kontestan lain dengan average sekitar 22 tahun untuk Hmm. semua pemain ini. Hmm. 22, sekian tahun gitu. Itu yang skuad termuda. Dan ini juga artinya apa? STY berani untuk meninggalkan pemain-pemain yang menjadi langganan pemain Hmm. timnas. Hmm. Karena niatan STY adalah dia ingin membentuk semua dari nol, katakanlah gitu loh. Hmm. Jadi pemain-pemain yang mungkin akan lebih mudah dia bentuk kalau pemain-pemain ini belum terkontaminasi oleh hal-hal yang lain gitu loh. Itu makanya muncul nama-nama seperti Pratama Arhan, Hmm. Dewangga, Hmm. Asnawi dan segala macam gitu loh. Nah, pencapaian selama di AFF ini kan sangat di luar dugaan ya. Ya, Pemain-pemain muda kita bisa mencapai final walaupun dikalahkan oleh Thailand yang Thailand. saat itu tampil full tim gitu loh. Hmm. Ya itu wajar lah. Tapi Full tim dari senior ya. situ, eh, eh, dari situ kan juga timnas atau netizen bola kemudian mulai tersadar ya bahwa Hmm. oh ternyata kita saat ini punya timnas yang begitu bagus ya, Iya, betul. pemain-pemain muda yang oke, yang punya mentalitas yang bagus gitu loh. Hmm. Ketika pemain timnas kita kalah duluan nih katakanlah ya, dalam posisi ketinggalan, mampu membalikan keadaan Iya, gitu loh betul. dan bisa menjadi menang dan proses selama pertandingan itu kan menjadi proses yang indah dengan permainan yang begitu bagus karena Iya, iya. STY saat itu juga kemudian mungkin ya bisa mendoktrin pemain-pemain kita Hmm. untuk mulai bermain secara kolektif, Hmm. bermain secara efektif, bermain secara efisien gitu loh. Dengan lagi-lagi meninggalkan pola-pola permainan yang selama ini masuk dalam doktrin pemain-pemain kita seperti permainan solo, permainan untuk menunjukkan apa Kehebatan gocekan-gocekan diri ya. maut gitu loh. Dan itu sudah mulai ditinggalkan gitu loh, Bro. Iya, iya, iya. Nah, tapi ketika Indonesia dihadapkan oleh bahwa kita tidak bisa berhenti pada Piala AFF. Hmm. Indonesia sebagai negara besar di Asia sekarang tentu punya proyeksi adalah Asia. Hmm. Cuma untuk mencapai katakanlah proyeksi tampil di Piala Asia secara reguler itu tentu kan membutuhkan proses yang lebih panjang gitu kan. Iya, iya. Artinya akhirnya STY merasa bahwa ada pos-pos tertentu yang harus diisi oleh pemain yang saat itu tidak ada pemain Indonesia yang mungkin dalam benaknya STY Hmm. bisa berdiri di posisi tersebut. Nah, Akhirnya STY melakukan rekomendasi untuk naturalisasi pemain-pemain oh. diaspora yang punya Hmm. darah Indonesia. Di situ STY melakukan pencarian. Ketemulah yang namanya Jordi Amat, Shane Patinama, Elkan Bagot, kemudian Sandy Walsh dan segala macam. Hmm. Nah, itu sepertinya bahwa STY juga kalau ingin melakukan naturalisasi, dia tidak ingin menggelar karpet merah gitu loh buat pemain-pemain naturalisasi. Hmm. Tidak seperti proses naturalisasi zaman dulu. Hmm. Kalau zaman dulu kan kalau dia katakanlah tampang bule, kemudian pernah main di Liga Eropa walaupun kasta berapapun dan itu sepertinya dipersilakan ayo ayo masuk timnas ayo silakan gitu loh tidak melalui proses seleksi gitu loh Iya, iya, iya. tapi ini berbeda Hmm. gitu Hmm. walaupun ya proses naturalisasi zaman dulu juga ada beberapa nama yang juga punya prestasi bagus gitu loh. Ya, 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 Tapi ya. rata-rata waktu itu dilakukan dengan cara-cara yang demikian. Ini kemudian ditinggalkan oleh STY. Hmm. Dia dengan timnya bergerak cepat melihat pemain-pemain yang akan dibidik ketika bermain di kompetisi negaranya masing-masing gitu loh. Ya, ya, ya. Nah, kemudian muncullah nama-nama seperti yang saya sebut tadi. Hmm. Artinya proses naturalisasi yang tepat sasaran saya bilang Hmm. itu menjadi salah satu trigger juga. Kenapa kemudian pemain-pemain timnas kita
lebih punya pengalaman, lebih punya pemahaman, dan lebih bisa melakukan transfer knowledge dengan pemain-pemain yang berasal dari Ya, pemain naturalisasi tadi, gitu iya, loh, bro. iya, iya. Dan jangan lupa nih, yang Hmm. terakhir, bro. Peran medsos ini sangat kuat nih, bro. Media Mungkin ya, kalau di tidak zaman hanya dulu media ya, sosial tapi media juga kelihatannya sekarang lebih ini ya. betul, betul. Karena kalau di zaman dulu kan mungkin ketika medsos belum begitu masif, Mhm, mungkin informasi-informasi mengenai timnas tidak semasif sekarang. mhm, Saat ini kan setiap orang itu bukan saja sebagai konsumen berita atau konsumen tayangan, tapi mereka juga bisa sebagai produsen tayangan, gitu mhm, loh, bro. mhm. Iya, iya, iya. Nah, termasuk kita nih sebagai Hmm. juga produsen tayangan sebetulnya, Walaupun gitu juga loh. sebagai konsumen tayangan dari yang lain. Konsumen, gitu. Makanya tingkat exposure timnas kita, karena ada hal-hal embel-embel di belakang yang tadi saya sebut ya, bagaimana pemain Indonesia sekarang enak dilihat gaya bermainnya. Rata-rata pemain timnas kita masih muda-muda, good Mhm. looking, itu juga Wah. punya punya ini ya, punya nilai tambah buat Ya, para netizen. ya. Akhirnya mereka secara masif juga merasa berkepentingan untuk melihat pemain-pemain kita, Hmm. walaupun hanya pada tingkat saat mereka latihan gitu loh, Ya, bro. ya. Ya benar ya. Pada saat latihan banyak sekali netizen kita yang datang gitu ya, melihat Iya. dari dekat ya. Oh ini cakep, ganteng, gitu ya. Tinggi ya. Iya, tinggi. Emang ya kalau kita lihat bahwa timnas sekarang rata-rata tingginya memang luar biasa ya. Seragam Betul, ya di atas semua nih. Enggak yang betul, betul. walaupun kemarin ada ya beberapa yang dipanggil juga. Iya. Oke, bro itu jadi berarti ini boleh dikatakan bahwa eh, apa namanya animo masyarakat ini menjadi besar ini berkat polesannya dari STY terhadap timnas Indonesia. Kira-kira seperti itu ya. Ya, di samping itu juga ya tentu bagaimana para pemain, kita juga tidak mengesampingkan peran-peran para pemain ya. Mhm, Bagaimana para pemain kemudian juga mulai tersadar bahwa mhm, mereka memasuki sebuah lingkup yang profesional. mhm, Sikap mereka harus profesional. Apa yang mereka tunjukkan sehari-hari juga harus profesional. mhm, Caranya, ya mereka katakanlah latihan disiplin, pola istirahat disiplin, pola makan juga dijaga. Ya itu juga akhirnya kan membuahkan hasil ya. ya, Ketika kita lihat dalam pertandingan-pertandingan yang pernah dilakukan, pemain-pemain Indonesia kan tidak pernah merasa terlihat begitu turun drastis kemudian ininya ya fisiknya, mhm, terus punya mentalitas juga tidak mau kalah, selalu mhm, tampil Spartan. Ini juga buah dari selain itu ya, buah dari polesan, tentu juga bagaimana feedback yang diberikan oleh masyarakat bola kita yang begitu antusiasme begitu mhm, besar, mhm, itu juga kan menjadi menambah motivasi mereka bahwa mereka mhm, harus menampilkan yang terbaik. Kalau mhm, mereka bisa menampilkan yang terbaik, tentu apresiasi dari masyarakat juga akan sangat baik, gitu loh, bro. mhm. Apalagi kalau netizen kita itu kalau misalnya ada yang buruk, wah diserang habis-habisan. Iya, betul. Ya, oke. Kita dengar juga ya, kalau tidak Mm-mm. salah salah satu pengamat dan juga pelatih sepak bola Indonesia, Coach Justin ya, dia bilang, Mm-mm. saya nggak pernah nonton katanya liga-liga tim di Indonesia, kecuali timnas di bawah asuhan STY. Apakah ini menunjukkan bahwa benar ya bahwa STY ini membuat timnas Indonesia memang enak untuk ditonton? Sudah pasti itu. Hmm. Saya pun juga demikian ya. Artinya ketika dulu saya menonton timnas karena punya keinginan juga untuk melihat bagaimana timnas saat itu ya. Hmm. Saya juga tidak punya ekspektasi yang besar terhadap timnas, Hmm. jujur ya. Hmm. Karena saya melihat ya itu tadi ya pasti hasilnya akan ketebak gitu loh. Apalagi kalau Indonesia sudah kalah duluan nih. Hmm. Nah, Kadang-kadang udah menang juga bisa kalah lagi ya. iya betul. Kemudian yang terutama sekali adalah cara bermainnya itu seperti apa gitu loh. Hmm.
Mhm, mhm. Kalau cara bermain Indonesia kalah tapi cara bermainnya bagus, itu lain masalah ya. Mhm. Itu masih punya apresiasi kita terhadap para pemain saat itu. Ya, Tapi kalau sudah kalah, main buruk, main kasar dan segala macam, wah itu waduh. out aja deh gitu loh. Ya, saya kira wajar lah kalau STY kemudian juga populer di Indonesia, bahkan menjadi bintang iklan ya. Itu kan menunjukkan bahwa kepopulerannya STY sedemikian luas ya di kalangan masyarakat. Sepertinya gini, saya punya harapan ya bahwa momentum bagaimana netizen Indonesia begitu mencintai timnasnya, itu juga bisa berlanjut di masa-masa kemudian gitu loh, Ah, di iya masa-masa betul. nanti gitu loh. Mhm, mhm, Karena saya berharap sekali bahwa ketika momentum ini sudah terbentuk, katakanlah STY nanti tidak lagi menjadi coachnya Indonesia, mhm, mungkin saja coach Indonesia akan diisi oleh orang Indonesia sendiri. Tapi selama momentum itu bisa dijaga, saya mhm, yakin bahwa animo masyarakat akan tetap tinggi. mhm, Dan ini kan menjadi PR juga buat pelatih-pelatih lokal dalam hal ini. mhm, Bagaimana mereka bisa mewarisi gitu loh. Ini dalam hal mhm. ini tinggal mewarisi nih sebetulnya, mewarisi apa yang sudah terbangun. Ini Aduh. kan sesuatu yang bagus nih, sudah terbangun, ekosistemnya sudah ada. Bagaimana menjaga ekosistem ini menjadi lebih kondusif lagi, walaupun berbeda orang, Mhm. gitu loh. Dan saya punya harapan sekali bahwa ada pelatih lokal yang bisa juga membangun ekosistem euforia seperti apa yang dilakukan STY. Jadi saya tidak ingin, sebetulnya saya tidak ingin melihat pada sosok STY-nya ya dalam hal ini ya. Mhm, mhm, mhm. Saya lebih kepengen bagaimana pelatih-pelatih lokal bisa menjaga momentum ini, gitu loh. Katakanlah nanti Bima Sakti nih di U17. Kalau dia Bima Sakti bisa menjaga momentum ini, ekosistem yang sudah terbangun, bagaimana antusiasme penonton Indonesia sudah begitu meluap, ketika nanti Bima Sakti bisa menampilkan permainan yang bagus, bukan tidak mungkin Bima Sakti juga menjadi sesuatu nanti gitu loh, bro. Ya, tapi gimana ya? Ya, kita lihat yang kemarin ya salah satu contohnya di Asian Games ya. Kan berbeda sekali ya, walaupun beberapa pemainnya sama. Ya, Oke, tapi mungkin ini adalah sebuah proses yang harus dilalui oleh Indonesia dan saya pikir perlulah Indonesia belajar ya, terutama para pelatih Indonesia juga belajar lebih banyak belajar lagi supaya sekelas dengan STI atau bahkan bisa lebih baik dari STI. Saya kira itu amin, amin. ya. Oke sobat, itulah obrolan kita mengenai kenapa masyarakat punya animo yang begitu besar terhadap timnas Indonesia. Tadi sudah dijawab. Kalau menurut sobat sendiri ada versi yang lain nggak? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.